Halo guys, kami dari Rute PTN. Perkenalkan, namaku April. Di sini aku sekarang lagi di Universitas Negeri Malang. Aku di sini mau tanya-tanya nih pada mahasiswa Universitas Negeri Malang. Yuk ikutin. Kalau boleh tahu namanya kakak siapa ya? Namanya Rais Janusi, bisa dipanggil Tia. Dari tingkat? Maksudnya Dari semester 2. iya, oh semester 2. Oh, maba berarti. Iya. Dulu masuk jalur Kalau aku mandiri lah. oh mandiri. Kalau mbaknya? Aku SNM. Oh, SNM gitu. Satu kelas nih. Iya. Kenalin dulu Kak, aku April. Nama kakaknya siapa? Rahma. Oh, Rahma. Kak Rahma. Udah semester berapa, Kak? Saya S2. Oh, S2. April. Kakaknya siapa? Nafila. Oh, Nafila. Iya. Jurusannya tadi apa, Kak? Jurusannya itu geografi. Oh, geografi. Nama aku April, nama Kak siapa? Iva. Iva, nama Kak? Nadia. Oh, Nadia. Dari jurusan? Sastra Jerman. Oh, gitu. Saya April. Nama kakak siapa ya? Namaku Vira. Oh, Vira. Dari jurusan? Dari jurusan matematika. Oh, matematika nih. Terus untuk kakaknya ini S2. Sekarang udah selesai apa? Belum. Oh, belum. Masih semester 2. Oh. Jadi S1-nya itu saya pendidikan. Di Universitas Negeri Malang juga. Jadi S1-nya saya pendidikan fisika, S2-nya baru pindah ke murni. Oh, gitu. Pertama kali masuk sini gimana, Mbak? Kayak kayak bisa masuk sini gitu loh, kayak ada keinginan memang masuk sini lah. Kalau aku sih sengaja aja Mbak daftar sini tiba-tiba keterima. Terus kan pertama kali itu Kak ada PKKMB tuh, ospek. Untuk mbaknya kan biasanya kan kadang kan belum ada teman. Untuk mbaknya percaya diri itu gimana? Apa ya? Percaya diri tuh kayak ya udah percaya sama diri sendiri gitu, jadi diri sendiri, nggak perlu jadi sesuatu yang lain. Jadi apa yang ada pada diri kita ya udah diinin aja, di show off gitu aja gitu. Kalau kakaknya? Jawabannya nggak jauh dari jawabannya Mbak Iva sih. Jadi ya percaya sama diri sendiri, terus nggak mudah tergoyahkan sama pendapat orang lain lah kayak gitu. Itu sih. Aku kan dari awal itu kayak berusaha nggak malu. Jadi kayak dari diri aja, kayak niat aja gitu. Kayak contohnya niatnya Diberaniin diri aja. oh Kayak kayak sedikit nggak punya malu gitu. Oh, malunya udah nggak ada ya? Gitu. Sebenarnya tuh untuk percaya diri sendiri itu kan untuk memulainya itu berani untuk mengenalkan diri kita sendiri. Jadi kalau untuk awal-awal itu biasanya kita berani diri untuk memperkenalkan diri kita gitu. PKKMB umpamanya nih duduk ya bersebelahan. Namanya siapa? Sekedar basa-basi dulu seperti itu. Kan aku dulu nggak ada teman, maksudnya dari Ngawi satu-satunya gitu loh. Nggak tahu teman Ngawi siapa, itu nggak tahu. Itu cuma kalau ada temen itu diajak ngobrol terus langsung kenalan. Oh, gitu. Berarti mbaknya ini gampang akrab gitu ya? Enggak juga sih. Terus kalau mbaknya? Waktu PKKMB kan waktu itu pertama dapat teman waktu setorin berkas. Oh, Itu pas ada pemberkasan. kenalan, iya. Terus tanya kan pertama karena ngebawa Nggak salah sih. Oh, gitu. Terus minta, terus jadi kenalan. Dari situ kenal, terus sekarang seofring juga. Oh, itu. Dulu saya tuh ikut organisasi HMJ. HMJ. Dulu dari situ kan waktu itu saya dipilih jadi ketua pelaksana. Jadi mau tidak mau kan harus memanage orang banyak tuh. Iya. Nah dari situ baru berani ngomong. Ya nggak semua sih, maksudnya nggak langsung pas blak berani ngomong di depan orang itu nggak, cuma Iya, berproses. proses. Ya. Gitu. Tapi ya namanya juga orang kan berbeda-beda. Cuma ya tergantung kita sih sebenarnya mau berinteraksi dengan baik sama teman-teman kita atau enggak gitu. Ada beberapa orang yang lebih kayak nge-keep dirinya sendiri gitu. Introvert. Ya kayak gitu. Dan berhubung saya tuh mudah kenal sama orang, jadi ya Gampang ya, gaul gitu. gampang-gampang aja gitu. Kalau untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya kakak ini, yang pertama gimana kak?
gimana ya? Ya udah, ini aja sama dirinya sendiri, pede aja. Kalau misalnya kurang cantik ya gimana ya? Ya apa sih, orang kan kadang mikirnya apa sih orang ini kok pede banget gitu ya? Ya apa ya? Selama kita benar ya udah pede aja, ngapain takut gitu loh. Jadi kalau ngelakuin sesuatu tuh harus bener gitu, jangan sampai keliru dari jalannya. Itu tuh yang bikin kita pede. Kalau kakaknya harus bersyukur lah ya, bersyukur. Udah. Pandangan tentang percaya diri itu menurut aku itu kayak dorongan dari dalam sih. Jadi gimana dia mau berubah gitu. Kalau untuk kakaknya sendiri menumbuhkan rasa percaya diri gimana? Kalau aku kayak lebih ikut UKM, terus kalau di kelas itu kayak lebih aktif gitu sih, sama banyakin temen. Cara banyakin temen itu gimana kak? Biasanya kan ada yang kayak minder gitu, jaim gitu. Cara banyakin temen yaitu kita ikut kegiatan-kegiatan di kampus, di luar juga gitu. Jadi Kalau menumbuhkan rasa percaya diri nih kayak di kelas kan ada kayak presentasi gitu kak. Kadang kan ada yang nggak siap nih presentasi, maju ke depan, grogi, ngeblank gitu. Gimana? Sebenarnya semuanya tergantung diri kita sendiri ya. Membentuknya itu kita lihat dari kemampuan kita. Jadi kalau misal kita tuh presentasi ya udah kita pede aja, pedenya tuh bodo amat. Oh gitu. Saya gitu. Jadi dari awal itu teman-teman saya kan fisika nih. Oh. Saya tuh jujur dari sekolah yang terpinggirkan gitu loh. Terpinggirkan. Dalam artian ya nggak terindeks, sekolahnya tuh ya benar-benar kayak di pinggir gunung kayak gitu-gitu. Nah kemudian saya ke Malang, teman-teman saya tuh kayak udah expert semua di fisika, bahkan mereka tuh kayak ngerjakan sesuatu itu nggak usah ngerjakan langsung. Ya, jadi mereka tuh dikasih tuh soal sama dosennya, itu mereka nggak usah ngasih nggak usah nulis di kertas, mereka langsung maju. Itu kan secara tidak langsung kita down. Nah gimana cara membentuk percaya diri, ya itu dari kita sendiri gitu. Kalau mereka bisa kenapa saya enggak gitu. Kalau mereka bisa kenapa ketika saya presentasi di depan ya juga begitu. Melihat teman-teman saya yang oh mereka itu kok pintar ya, jadi saya pepet teman-teman saya yang pintar itu saya pepet. Oh gitu. Jadi memanfaatkan kelincahan gitu ya. Jadi teman-teman itu saya pepet, oh anak ini bisanya apa, kelebihannya apa, saya pepet dia. Jadi saya waktu itu nggak mikir. Kalau sekarang kan udah modus-modusan ya. Kalau dulu nggak ada, waktu zaman saya kuliah nggak ada. Jadi pepet aja gitu sampai benar-benar kayak kalau kita bisa berteman dengan orang baik, kita akan juga apa sih namanya bahasa termagnet apa sih? Kayak ikut. Jadi kalau misal teman kita pintar bicara, ketika di depan ya udah kita bisa bicara gitu. Salah satunya juga ini ikut organisasi. Nah ketika kita bisa ikut organisasi, mau tidak mau kita harus bisa ngomong di depan orang. Iya, tuntutan. Nah, tuntutan kayak gitu. Jadi simpel sih sebenarnya. Kalau mau bentuk percaya, banyak aja bergaul sama orang, jangan menutup diri. Itu aja sih. Solusinya itu sebelum presentasi ngomong di depan cermin. Oh, ngomong di depan cermin. Ngelihat dirinya sendiri dulu, jadi kayak latihan gitu. Nanti kalau misalnya udah benar belum ya, nah kayak gitu sih. Jadi semakin banyak kita latihan semakin pede kayak gitu. kalau menurut kakaknya? Kalau saya sih melatih public speaking. Oh, public speaking. Iya, jadi apa ya? Kadang kan kita kalau banyak ngomong terus walaupun itu salah, tapi kalau kita percaya dengan omongan kita, dengan cara kita yang benar, apa ya? Kayak menarik perhatian orang kadang. Itu juga meningkatkan PD kita berbicara di depan umum, di kelas terutama. Pelajarin materinya dulu. Oh, belajarin di dalam gitu. Kayak ngomongnya nggak belibet gitu loh. Oh. Gitu. Ada temen nggak kayak yang biasanya apa itu pertanyaannya yang sulit gitu? Emang ada? Ada. Kadang kan ada sih kak kayak yang baru maju aja gitu udah gemeteran, blank gitu loh. Oh iya. Itu karena kan belum terbiasa. Iya. Jadi kan untuk bisa memunculkan keterbiasaan itu ya kita itu tadi harus satu mau bergaul dengan orang-orang, kemudian kita nggak malu bertanya gitu. Misal teman kita pinternya di bidang A, ya udah kita tanya kulik-kulik itu kemampuannya dia apa, dari situ kita sudah banyak belajar gitu. Kalau misal kita dengan tidak percaya diri, oh saya kemampuannya begini aja, ya teman-teman saya, kita nggak mau berusaha, kita nggak mau bergaul, kita mengekip diri kita sendiri ya nggak akan berkembang gitu. Nah, caranya biar kita nggak ngeblank, biar kita kayak apa ya?
biar mulus gitu kita harus siap kayak materinya disiapin, jadi jauh-jauh hari gitu belajar. Selain itu, barangkali ada Kak? Kayak apa ya, banyakin latihan di depan kaca sih. Oh, jadi kayak kita ngaca nih. Kalau untuk presentasi ya di kelas ya memang harus itu sih, harus percaya dirinya itu memang harus diri kita sendirilah, mulainya dari diri kita sendiri. Terus anggapannya itu jangan menganggap bahwasanya seseorang itu akan menganggap kita itu jelek gitu aja, pikir positif aja. Motivasi Kakak ikut program S2 ini apa Kak? Oh, Pengen jadi dosen nantinya atau gimana? sebenarnya gini, motivasi saya itu nggak jauh beda sama teman-teman yang lain ya. Daripada nganggur saya mending kuliah gitu. gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Daripada saya nganggur mending saya kuliah gitu. Iya. Karena jujur setelah lulus S1 itu, lulusan S1 itu udah banyak di luar itu. Iya memang. Kak. Lulusan S1 itu udah banyak dan nggak semuanya dapat pekerjaan gitu. Ada yang memang dapat kerja tapi susah kayak gitu. Makanya waktu itu motivasi saya kuliah S2 itu, daripada saya nganggur mending saya kuliah, dan ada kesempatan gitu. Jadi kuliahnya saya itu dibiayai dosen. Jadi Alhamdulillah. jadi dari UKT, kalau di sini UKT ya per semester itu Iya, ya. UKT. UKT itu dibiayai dosen 8 juta per semesternya. Itu dibiayai, ditanggung. Konferensi ke luar negeri semuanya ditanggung. Tesis ditanggung. Jadi kita cuma modal otak doang gitu. Nah, jadi kan kesempatan ada dan motivasi belajar pun ya juga ada gitu. Makanya kan ya udah dijalanin aja dulu gitu. Boleh nanya ini Kak, cerita kok bisa UKT dibayarin sama dosen itu gimana ceritanya? Oke. Jadi kan setiap nggak tahu ya kalau dosen-dosen yang lain, tapi Iya. kalau misal di fisika apalagi di material itu hibah penelitiannya banyak sekali. Jadi misal nulis proposal, sekali nulis proposal bisa 100 juta kayak gitu. Dan cara menggunakan uang 100 juta itu pun nggak sembarang gitu loh Dek. Langsung digunakan, dikeluarin nggak sembarang. Jadi harus ada aturan-aturan. Nah, untuk bisa digunakan uang itu ditariklah mahasiswa-mahasiswa itu untuk ikut penelitiannya dosen-dosen. Kayak misal ikut hibah penelitiannya dosen-dosen gitu. Oh, jadi dari tadi uang 100 juta itu dikasihkan ke mahasiswa itu? Ya, dibagi-bagi gitu deh. Jadi kan mahasiswa itu nulis penelitian, sudah paham tentang artikel jurnal. Jadi nanti mereka itu fokusnya itu nanti di research, di penelitian mereka itu. Jadi kuliah sambil penelitian. Ibaratnya itu kita timbal balik sama dosen. Jadi dosen udah bayarin kita, ya kita harus Pinter itu tadi ya, otaknya itu tadi. Ya gitu. Sekelas ada berapa Kak yang Untuk dibayarin? fisika itu sekelas itu ada 15 orang. Lumayan ya. Jadi 15 orang itu beda-beda. Jadi jurusannya itu beda-beda. KBK-nya itu apa sih namanya? KBK. Paham KBK enggak? Enggak. Itu KBK Apa ya? itu ya. Kayak kalau misal matematika ya, jurusannya matematika. Matematika itu ada kayak pendidikan, ada kayak murninya itu dipecah lagi. Jadi kayak apa-apa kayak gitu-gitu. Jadi di dalam dalam lagi gitu. ya, iya itu. Jadi kalau misal Mbak kan orang fisika. Orang fisika itu kan jurusan fakultas jurusan fisika itu ada 2, ada pendidikan sama murni. Ya. Nah, 2 ini itu prodi namanya, prodi pendidikan sama prodi fisika murni. Nah, prodi fisika murni ini dibagi lagi jadi beberapa KBK. Jadi KBK itu bidang keilmuan. Jadi KBK-nya untuk fisika itu ada material lah, ada elin, ada beberapa macam di situ gitu. Nah, berhubung Mbak di material, ya orang material ini yang dibiayai gitu kuliahnya. Kayak gitu. Biasanya kalau untuk anak SMA, ini untuk anak SMA itu biasanya itu mereka itu pengen cari kampus yang keren. Contohnya Kak? Kayak misal nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Kalau di Malang aja UB sama UM kayak gitu kan ya. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu passing grade itu, cara menentukan passing grade itu seperti apa. Mereka tuh nggak tahu gitu loh. Asalkan mereka tuh wes ngambil jurusan yang ini, kuliahnya di kampus keren. Kayak gitu. Ya. Opini Kakak tentang kayak kampus-kampus yang lain?
kampus terserah deh yang kakak ada di kepala kakak selain Universitas Negeri Malang ini? UB ya. UB. Kenapa UB kak? Soalnya deket. Oh sangat dekat. Terus yang menonjol di UB menurut kakak? Aku lebih kayak arah ke hedon ya. Oh hedon ya terus. Udah itu aja. Kalau aku hedon Kenapa kok don? gimana ya? Sana kan yang peminatnya kan banyak banget. Terus yang diterima juga nggak seberapa. Jadi ya udahlah diukur lah sendiri. Oh gitu. Ya gimana gitu kemampuannya. Berarti mbaknya belum percaya diri dong. Sempet sih pengen masuk ke sana cuma lihat-lihat kayak jurusan terus prodinya terus yang kepengen beneran di sini. Oh Ya udah, terus berarti daftar di ini tujuan pertama di UM ini. Alhamdulillah ya keterima. sini. Alhamdulillah. Stylish. Stylish. Jadi gaya. Jadi yang mereka mengedepankan gaya. Terus yang kedua apa ya yang spesial dari UB ya? Gedungnya tinggi-tinggi sih. Gedungnya tinggi. Itu aja sih sebenarnya. Karena kan ketika saya compare fisika yang di sini dengan fisika yang di sana, itu sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Cuma mereka tuh modal apa sih? Modal gaya. Sebenarnya saya nggak mau mengejudge UB ini enggak. Cuma kan saya punya pandangan. Sebenarnya mau kampus dimanapun, mau di UB, mau di UM, mau di UIN, mau di mana, itu semuanya sama. Sama, tergantung kita. Tergantung bagaimana kita. Banyak kok orang-orang UB yang masih belajar sama kita, yang masih cari dosen-dosen UM itu banyak. Banyak juga dosen-dosen UIN alumni UIN yang butuh kita gitu loh. Bahkan hari Kamis besok tanggal 5 ini ya kita ada perkumpulan. Jadi untuk fisika UM, fisika UB sama fisika UIN itu ngumpul jadi satu. Mereka sharing gitu. Jadi kesimpulannya mau sekolah dimanapun, di UB atau dimanapun ya tetap sama gitu. Cuma kita punya identitas masing-masing gitu loh. Kalau misal UM lebih sederhana kayak gitu. Kalau UB lebih kayak ke stylish. Siapa sih yang nggak tahu UB? Siapa? Ya kayak gitu-gitu. Kalau SMA kan UB lebih ini, padahal semuanya keilmuannya sama. Dosen-dosennya juga kan dosen-dosennya pun ya juga sama gitu. Nggak mungkin kan orang bodoh diminta jadi dosen, nggak mungkin. Apalagi kan ya kampusnya juga nggak kampus asal-asalan kayak gitu kan. Sebenarnya UB mau UM sama aja, mau UIN sama aja, cuma tergantung kita kayak gitu. UGM. Kenapa kak UGM? Gimana UGM? Gimana ya? Ya ini aja sih, emang kan siapa sih yang nggak tahu UGM gitu kan. Track recordnya juga bagus banget, di mana-mana dia sering bawa medali. Terus di kayak kejuaraan tingkat universitas kan juga UGM sering lah nomor 1 kayak gitu. Kalau kakaknya? UI lah Mbak. UI. Tadi mau tanya, kok nggak UI gitu ya? Gimana UI kak? UI lah, jadi kan ya kita nggak munafik ya, patokan kita kan kadang kan ke UI, jelas dia universitas gede juga. Terus kalau lihat di jurusan saya juga jurusan yang bagus kan di UI. Ya kita nggak kalah bagus tapi lebih bagus UI. Tapi tetap bagus UM. Iya. Semua kembali kepada diri kita. Iyalah. Iya. UGM ya. UGM, kenapa kak UGM? Gimana UGM? Gimana ya? Enggak sih, Unpad aja deh. Unpad. Jadi yang mana ini kak? Unpad. Ya kenapa? Gimana Unpad kak? Masalah apa nih? Ya semua deh yang sekarang terlintas di Unpad itu kayak gimana? Pertama kalau yang terlintas di Unpad, kalau menurut saya suka infrastrukturnya. Terus bentuk kampusnya itu sangat berbeda banget gitu. Tidak ya semacam halnya apa sih? Kayak lapangan itu loh, gor gitu. Saya nggak tahu Unpad soalnya. Iya, suka banget sih Unpad. Terus juga kemarin kalau kabar-kabar lihat di berita tuh Unpad mesti IPK-nya itu tinggi-tinggi kan. Sampai ada judul yang apa gitu, menarik banget lah, yang bisa membuat IPK mereka tinggi gitu. Judul skripsinya seperti itu. Makasih ya kak ya informasinya ya. Makasih kak. Maaf ya kak yang ganggu. Makasih.
Makasih. Rute PTN, sukses gapai impian. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Makasih. Sekian ya video kita. Tadi kita udah wawancara kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang atau biasa disebut dengan UM. Jangan lupa ya untuk terusin ikutin video-video kita selanjutnya. Untuk kalian yang mau kita buat video apa, tentang apa, kalian bisa langsung ngajak komen. Nanti kita akan insya Allah buat video lagi tentang permintaan-permintaan kalian gitu. Jangan lupa ya, komen, like, subscribe, bisa juga di-share di teman-teman, barangkali bisa memotivasi. Sekian, terima kasih.